Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah. Subuh ini kembali kita bisa datang ke mushola ya, untuk sholat subuh berjamaah, meskipun beberapa ada yang telat Mas Bu. Mudah-mudahan tetap terhitung sebagai amal soleh. Amin. Rabbal alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah. Kemarin terakhir kita sudah sampai periode awal Madinah, di mana 6 bulan setelah Nabi hijrah, 6 bulan setelah Nabi hijrah itu mulai turun ayat yang mengizinkan untuk berperang. Setelah itu Nabi mulai mengirim pasukan-pasukan untuk mencegat, menghadang kafilah dagang kaum Quraisy Makkah yang pergi berdagang ke Syam, karena harus melewati wilayah Madinah. Ada satu rombongan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang ketika bulan Jumadil Akhir mereka berangkat mau dicegat, tapi lolos pada bulan Jumadil Akhir. Maka setelah itu Nabi mengirim mata-mata, dikirim oleh Nabi Tolha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Nah, dua orang ini dikirim untuk melihat, memantau orang yang rombongan ini pulang dari Syam. Itu dia pulang ini. Kemarin itu dia berangkat, lolos. Sekarang pas pulangnya yang diintai. Dikirimlah dua orang ini untuk mengintai. Maka tiba di sebuah daerah bernama Al-Hawra. Dua sahabat ini berdiam di sana sambil melihat, mengamati. Lalu suatu hari lewatlah rombongan Abu Sufyan ini. Begitu mereka lewat, langsung dua orang ini pergi secepat mungkin mengabarkan ke Nabi di Madinah. Al-Hawra ini masih agak jauh dari Madinah, agak jauh. Jadi kan ada jarak waktu orang itu berjalan, karena kafilah dagang ini tidak bisa cepat dia. Beda kalau sama orang sendiri-sendiri. Jadi sesampainya di Madinah dikabarkan kepada Nabi bahwa rombongan itu membawa 1000 ekor unta dan harta bendanya. Ditaksir nilainya 50.000 dinar emas. 50.000 dinar emas yang dikawal hanya 40 orang. Satu dinar 4,25 gram. Kalau 5.000 berarti 212.500 gram kali sejuta. 212.500 kali sejuta sekarang 1 gram. Tambahin oleh 6 juta 6 nak. 2M. Tuh 23. Tuh 23. Berapa tuh? 500 juta, 212 miliar. Nah, yang dibawa, yang dikawal cuma 40 orang.
Maka menurut Nabi inilah kesempatan untuk melancarkan serangan yang telak untuk perekonomian orang-orang Quraisy Makkah. Yang punya harta ini bukan cuma satu orang, ini kumpulan harta orang-orang Makkah itu yang dibawa Abu Sufyan ini. Mereka kan sistemnya nitipkan barang karena dagangannya. Yang memimpin waktu itu Abu Sufyan yang memimpin rombongan ini. Nah, maka diumumkanlah oleh Nabi siapa yang ingin berangkat. Tujuannya untuk menghadang kafilah dagang. Nah, inilah kesempatan kita, kata Nabi, untuk mengambil kembali harta kita yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Maka setelah diumumkan, berkumpullah 313 sahabat. 313. 82 dari Muhajirin, 231 dari Ansor. Lebih banyak dari Ansor. Mereka hanya membawa perlengkapan seadanya, karena tujuannya bukan untuk pergi berperang. Yang dibawa kuda cuma 2 ekor. Kuda cuma 2. Punya Zubair bin Awam dan Mikdad. Lalu onta cuma 70 ekor onta. Orangnya 313. Ada yang bonceng 3, 1 unta. Ada yang bonceng 2. Termasuklah Nabi juga bonceng 3 bersama Ali dan Marsad. Bonceng 3, 1 unta. Ketika berangkat itu Nabi menunjuk Ummi Maktum sebagai penanggung jawab di Madinah. Biasanya kalau setiap Nabi keluar pasti ditunjuk yang bertanggung jawab di Madinah. Benderanya berwarna putih, dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Pasukan ini dibagi 2. Yang Muhajirin ada lagi 1 benderanya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Yang Ansor benderanya dipegang oleh Sa'ad bin Mu'az. Warnanya hitam. Yang bendera 2 tadi hitam, yang 1 lagi putih. Jadi bendera Nabi itu hitam dan putih kalau berperang. Pasukan ini sebelah kanan komandannya Zubair bin Awam, sebelah kiri Mikdad bin Amr, sebelah belakang Qais bin Sa'ah. Komandan kiri, komandan kanan, komandan belakang. Pedang bawalah. Cuma yang tadi itu kan kuda cuma 2, unta cuma 70. Baju besi ingin menghadang kafilah dagang Abu Sufyan tadi yang pulang dari Sam mau pulang ke Mekah, kan lewatnya situ lagi. Dulu waktu berangkat lolos. Nah, ini mau dihadang waktu pulang. Setelah dikirim tadi mata-mata 2 orang itu sudah pasti mereka lewat. Nah, maka ingin dihadang. Maka kaum pasukan Islam ini bergerak mereka ke arah sini lewatnya. Ini Masjid Nabawi, arahnya ke sini. Ini Sam, daerah sini Sam. Jadi perjalanan pulang tuh biasanya lewatnya sini.
Ingin dicegat di sini, di Badar ini. Di Badar. Ingin dicegat tuh di sini. Biar agak bisa kita membayangkan lah. Karena kalau apa ini nggak bisa dibayangkan kadang. Kalau cuma didengar. Jadi Abu Sufyan ini pintar dia. Dia sudah tahu bahwa perjalanan ini pun tidak terlalu aman. Ada bahaya. Maka dia dikumpulkannya informasi-informasi. Setiap lewat itu ditanyanya tentang pasukan kaum muslimin. Ada nak nampak? Nah, setiap ada orang lewat ditanyanya. Orang selisih jalan ditanya. Macam kita hujan nak di Panam tadi kan? Kita mau ke Panam kan? Setiap ada orang lewat kita tanya, aman? Aman. Aman, lanjut terus. Maka dia sudah dapat kabar bahwa ada pasukan kaum muslimin yang siap menghadang. Maka diutuslah oleh Abu Sufyan satu orang ke Makkah untuk minta tolong. Orang itu bernama Damdam bin Amru al-Ghifari. Damdam bin Amru al-Ghifari. Pergi dia naik kuda kencang ke Makkah. Tujuannya mengabarkan kepada orang Makkah untuk bisa menolong, membantu. Sesampainya Damdam ini di Makkah, diumumkannya, wahai kaum Quraisy, kafilah dagang kalian terancam. Muhammad dan rekan-rekannya merampok kafilah Abu Sufyan, kata dia. Kalian harus segera ke sana, tolong kafilah dagang kalian. Maka mendengar itu langsunglah bersiap orang-orang Quraisy ini. Jauh. Beberapa hari lah. Maka berkumpullah semua orang-orang Quraisy. Mereka siap berangkat, siapkan hartanya, pakaiannya, kendaraan. Tidak ada satupun pembesar Makkah yang tinggal kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak berangkat karena dia sakit, sudah mulai sakit. Tapi dia disuruh orang mengganti. Ada orang yang masih berhutang sama dia, dia disuruh perwakilan. Intinya semuanya ada perwakilan, berangkat semua. Kecuali Bani Adi. Nah, ini Bani Adi ini sukunya Umar bin Khattab nih. Nah, mereka lah yang tidak berangkat, satu suku ini. Lalu berkumpullah 1.300 orang pasukan dari Makkah ini. Siap berangkat. 100 kuda, 600 baju perang. 100 kuda. Sorry, ada. Terus 100 kuda, 600 baju perang. Tadi pasukan Islam cuma 2 kudanya. Maka berangkatlah mereka dari Mekah. Di sini lewatnya, rutenya. Nih, rute pasukan Quraisy. Yang di atas rute pasukan Muslim. Lalu ketika di tengah perjalanan, ternyata Abu Sufyan ini bisa dia lolos. Dicarinya informasi lagi, berjumpa dia dengan Majdi bin Amru. Ditinggalkannya rombongan ini, pergi dia sendiri cepat ke depan, berjumpa dengan Majdi bin Amru. Ditanyanya tentang ada yang mencurigakan enggak pasukan-pasukan. Kata dia tak melihat ada yang mencurigakan, hanya saja ada 2 orang yang mengendarai unta berhenti di balik bukit ini, katanya, mengambil air.
Setelah itu mereka pergi. Ditengok oleh Abu Sufyan tempat unta itu berhenti, ada kotorannya, ditengok-tengok, nampaklah biji-bijian yang masih utuh. Kata dia, ini makanan hewan dari Yasrib nih. Itu dia hebatnya, tahu dia makanan hewan. Iya, kotoran-kotoran itu ditengok-tengoknya. Oh, ini hewan dari Yasrib ini, katanya. Wahaya nih, berarti orang itu sudah ada di depan. Nah, ketika sampai di sini, ini di persimpangan, ini bukit nih, bukit. Ketika sampai di sini, rencananya mau lewat sini. Pasukan Muslim sudah ada di sini, di depan. Maka diambilnya jalan lain, belok ke sini, jalan pesisir, lewat pesisir Laut Merah, di pinggir-pinggiran dia lewat. Jadi banyak jalannya di situ. Sama ketika Nabi hijrah, kan Nabi lewat di pesisir, jalan yang lain, bukan jalan biasa, bukan jalan raya. Maka dia berputar di sini. Ini arah ke Makkah. Putar dari situ, pasukan Muslim nunggu di sini. Ya, putarinya bukit. Maka loloslah mereka. Kafilah dagang Abu Sufyan ini lolos, dikirimkannya surat ke pasukan Quraisy tadi. Sampai berjumpa utusan Abu Sufyan yang kedua ini, yang membawa surat ini, berjumpa dengan pasukan Abu Jahal di Juhfa. Nah, di sana dikirim surat, isinya kalau kalian keluar hanya untuk menyelamatkan kafilah dagang, maka kafilah dagang ini sudah selamat. Kembalilah pulang lagi ke Makkah, isi surat Abu Sufyan. Sudah selamat kafilah dagang kita, aman. Nah, balik lagi, kata Abu Sufyan. Tapi oleh Abu Jahal ini dengan sombongnya dia tak mau dia. Oh, kita tak akan kembali kecuali setelah sampai kita di Badar. Nanti kita di sana nginap 3 hari, kita potong hewan, kita makan-makan, pesta, nyanyi-nyanyi, baru kita pulang. Biar orang-orang Arab ini tahu, dengar kabar tentang kekuatan kita, kata Abu Jahal. Sombong ya kan? Padahal kawan-kawan yang lain ada Al-Akhnas bin Syarik sudah menyarankan kita balik aja lagi. Ngapain lagi kita, kalau kita tujuan pertama kita mengamankan kafilah dagang, toh sudah aman, selamat, ya udah kita balik, ngapain lagi, kata dia. Oh, kata Abu Jahal tidak mau dia. Kita ingin menunjukkan kekuatan kita, biar orang-orang Arab dengar, tak ada yang berani lagi sama kita, kata. Maka mereka lanjutkan perjalanan, tapi Al-Akhnas tadi balik dia bersama 300 pasukan ya. 300 rombongan dari Bani Zuhra. Berarti tinggal pasukan Quraisy tadi 1000. Tinggal 1000. Tadi 1300 pas berangkat. Sekarang tinggal 1000 yang terus lanjut ke Badar. Di kemudian hari, orang-orang Bani Zuhra ini dia memuji pemimpinnya ini, kepala sukunya ini. Wow, memang hebat kepala suku kita. Karena setelah dengar kabar nanti kalah, untunglah kita tetap tidak melanjutkan itu. Semakin hormatlah suku-suku itu sama dia. Maka pasukan Islam, Nabi pun sudah mengetahui ada sepasukan Quraisy yang sudah mendekat, sudah sampai dekat-dekat daerah Badar itu. Maka setelah tahu Nabi, ini memang tak bisa lagi dihindari terjadinya perang ini. Tak bisa dibiarkan juga, kata Nabi. Nabi bermusyawarah dengan sahabatnya, dikumpulkan sahabat, musyawarah militer tingkat tinggi. Dikumpulkan sahabat-sahabat. Pasukan Quraisy mereka sudah dekat ke Badar. Dan tidak bisa dibiarkan. Karena tidak ada jaminan
kalau mereka hanya di situ? Bagaimana nanti tiba-tiba mereka pergi ke Madinah, menyerang ke Madinah? Kita tak tahu, kata Nabi. Jadi ini bahaya posisi ini. Nah, satu lagi, kalau kita mundur, nanti terdengar kabar tentang kita ini lemah, kaum muslimin lemah, kan? Bahaya. Waktu itu ada juga sebagian kaum muslimin itu sudah gentar juga, dia sudah takut juga. Ya, ada juga yang takut. Beda dengan Abu Bakar, Umar. Kalau mereka ini sudah mantap, maju terus. Mikdad bin Ammar tadi katanya, wahai Rasulullah, maju terus seperti yang diperintahkan Allah kepadamu. Demi Allah, kami akan tetap bersamamu, tak akan kami meninggalkanmu. Kami tidak akan seperti Bani Israel yang ketika disuruh berperang, kata kalau orang-orang Bani Israel ketika turun perintah berperang, disuruhnya Nabi Musa sendiri berperang sama Allah. Pergilah engkau berperang sama Allah, kami duduk aja di sini nunggu. Itu Bani Israel. Ketika mau memasuki kota, tanah yang dijanjikan itu, tak mau mereka berperang. Makanya mereka dihukum 40 tahun nyasar, tak bisa masuk. Itu orang-orang Bani Israel. Ya. Kata Mikdad tadi, kami tidak akan seperti orang-orang Bani Israel ya Rasul. Kami akan ikut apa yang kau perintahkan, ikut berperang bersamamu. Maka Nabi memuji Mikdad. Lalu Nabi tanya sama rombongan Ansor, karena di dalam perjanjian Bai'at Aqabah dulu tak ada isinya ikut berperang di luar Madinah. Nah, yang ada itu kalau Madinah diserang, kalau peperangan itu di Madinah, maka mereka ikut memang. Tapi kalau di luar Madinah tak ada tertulis. Makanya Nabi tanya lagi sahabat dari Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az tadi, komandan pasukan Ansor. Karena mereka yang paling banyak jumlahnya, 200 berapa tadi? 200 lebih jumlah mereka, lebih banyak dari kaum Muhajirin. Maka Sa'ad bin Mu'az katanya, sepertinya engkau meragukan kami ya Rasul, kata Sa'ad bin Mu'az. Kami sungguh beriman kepadamu, membenarkanmu. Seandainya ada laut di depan kita, engkau masuk ke dalam, maka kami pasti pun akan ikut masuk ke dalam laut itu. Jangankan berperang ini, kalau masuk ke laut engkau perintahkan, kami akan ikut. Tak akan ada seorang pun dari kami yang mundur. Maka mendengar itu Nabi merasa gembira mendengar Sa'ad bin Mu'az tadi. Kata Nabi, majulah kalian semua dan sambutlah kabar gembira, karena Allah telah menjanjikan kemenangan salah satu dari dua kelompok kepadaku. Demi Allah, seakan-akan aku bisa melihat ladang kematian mereka. Maju, kita akan menang, kata Nabi. Maka Nabi pergi keluar bersama Abu Bakar untuk mencari informasi. Berjumpa Nabi dengan orang Arab Badui, seorang yang sudah tua. Namanya tak tahu. Ditanya sama Nabi, beritahukan kami kabar tentang dua pasukan, kata Nabi. Dua-duanya tanya Nabi. Orang tua itu tak mau dia. Beritahu dulu kalian dari mana, kata dia. Orang dia nggak kenal. Kalian ini dari mana emangnya? Nanti kami kasih tahu, kata Nabi. Kabarkan dulu sama kami bagaimana keadaan pasukan ini dan ini. Dua-duanya ditanya Nabi biar nggak curiga. Pasukan Madinah dan Makkah. Maka orang tua ini bilang, sampai kabar padaku bahwa pasukan Muhammad berangkat hari ini dan ini. Kalau berita itu benar, berarti mereka sudah sampai di sini, disebutkannya tempat. Dan memang tempat Nabi itu berhenti berkemah di situ, akurat dia. Dan sampai pula kabar padaku bahwa pasukan Makkah
berangkat hari ini dan ini. Nah, kalau memang itu benar berarti hari ini sekarang ini mereka sudah ada di sini posisinya. Dia orang Arab ini memang sudah pengalaman ya di daerah situ. Orang lama, orang asli situ, paham dia. Dan memang posisi orang pasukan Makkah itu betul yang ditunjuk oleh orang tua ya. Akurat dia. Setelah itu dia tanya, nah, jadi kalian dari mana? Dijawab Nabi, kami berasal dari Mak. Mak. Mak itu bahasa Arabnya air artinya. Yang dimaksud Nabi, Mak itu air mani. Asal muasal manusia. Tidak disebutkan Nabi aslinya dari Madinah. Tapi Nabi tidak bohong kan? Kami dari Mak. Yang dikira orang tua ini, Mak itu nama daerah di Irak. Ada suatu daerah di Irak namanya Mak juga. Nah, di pikiran dia Mak itu di Irak itu. Maka sore harinya Nabi mengutus lagi beberapa mata-mata. Tadi kan sudah tahu posisi pasukan Quraisy itu sudah tahu. Nah, sekarang diutus Nabi mata-mata Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang diutus untuk pergi ke Badar. Jumpalah 3 orang ini dengan 2 orang utusan Quraisy yang sedang ambil air. Nah, lalu ditangkap yang 2 ini sama sahabat, dibawa ke depan Nabi. Ketika dibawa itu Nabi sedang sholat, lalu diinterogasi mereka lah, ditanyanya, untuk siapa kalian ngambil air tadi? Kata mereka untuk orang-orang Quraisy katanya. Tak percaya sahabat ini, bohong kau, untuk pasukan apa? Untuk kafilah dagang Abu Sufyan kan katanya. Mereka masih berharap jumpa dengan kafilah dagang Abu Sufyan tadi. Maka selesai sholat Nabi, kata Nabi, disindir Nabi sahabat ini. Ketika dia berkata jujur, kalian tak percaya, kalian pukuli, kata Nabi. Ketika dia berkata bohong, nah, baru kalian percaya. Orang tadi karena dia takut dipukuli lagi, ya dia bilangnya iya, aku dari kafilah dagang Abu Sufyan, gitu. Karena dia takut dipukul. Kata Nabi, dia sudah berkata yang jujur, kata Nabi. Nabi tahu. Sekarang informasikan padaku tentang posisi pasukan Quraisy. Berapa jumlah mereka? Kami tak tahu, banyak jumlahnya. Tak kami hitung, kata dia. Nah, kalau gitu berapa biasanya unta yang dipotong sehari? Kata mereka 9 atau 10 ekor unta sehari untuk makan. Oh, berarti sekitar 900 sampai 1000 orang diperkirakan Nabi. Berarti biasanya kalau di Arab itu 1 unta untuk 100 orang. Oh, dia potong 900 sampai 1000, 10 ekor sehari, 9 sampai 10 ekor sehari. Lalu tanya lagi, siapa saja pemuka Quraisy yang ikut di situ? Ada Utbah, ada Saibah, ada Hakim bin Hizam, ada Abu Jahal juga, ada Umayyah bin Khalaf, kata dia, disebutkan semua. Maka kata Nabi, inilah Makkah yang telah mengantarkan jantung hatinya kepada kalian, kata Nabi. Inilah orang-orang yang sudah datang mengantarkan nyawanya sama kalian, kata Nabi. Itu sore hari. Malamnya hujan, turun hujan deras. Pada malam harinya hujan deras yang menyebabkan pergerakan pasukan Quraisy ini agak lambat. Karena mereka barang bawaannya banyak, jadi hujan itu memperlambat mereka. Lalu Nabi melanjutkan sampai ke Badar. Jadi di Badar itu ada beberapa sumur. Enggak lainnya. Ini sumur 1. Ini sumur 2, 3, 4. Ada 4 atau 5 sumur yang dekat-dekat, hanya ratusan meter. Awalnya Nabi singgah di sini, pasukan ini singgah di sini. Lalu kata Hubab bin Munzir, apakah kita berhenti di sini ini karena
karena perintah Allah atau karena inisiatif engkau sendiri ya Rasul? Jawab Nabi, ini pendapatku sendiri, kata Nabi. Kalau saya boleh usul, kata dia, kita jangan berhenti di sini, tapi kita berhenti agak dekat ke tengah sini. Nah, di depan sumur yang satu lagi, supaya nanti kalau kita di sini, musuh nanti maju ke sini, musuh yang menguasai sumur ini. Kalau kita yang duluan maju, nanti sumur ini ditimbun, cuma kita yang menguasai air. Kalau bekal mereka habis, tak bisa lagi mereka mencari air tambahan. Oh bagus, itu ide yang cemerlang, kata Nabi. Maka mereka terus maju sampai ke sumur yang ini, dekat sini. Sumur yang depan ini ditimbun. Jadi tinggal sumur yang dekat pasukan muslim. Itu sudah satu kemenangan strategi, posisi. Lalu muncul lagi satu sahabat Sa'ad bin Mu'az tadi. Bagaimana kalau kami buatkan tenda untukmu ya Rasul sebagai pusat komando? Nah, disinilah dibuatkan tenda. Wih. Tenda ini berada di arah ke Madinah. Kalau terjadi sesuatu, kata Mu'az, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya kalah kita, engkau bisa langsung ke Madinah. Di sana masih banyak sahabat-sahabat kita yang siap melindungimu. Nah, dibuatkan kemah Nabi di situ. Maka sudah bersiap, Nabi berkeliling. Pada malam itu Nabi berkeliling di medan tempur ini. Pasukan Quraisy belum sampai ini. Duluan sampai pasukan muslim. Ditengok Nabi keliling, ini tempat kematian Fulan besok, ini tempat matinya sepulan. Tahu Nabi. Malam itu malam Jumat, tanggal 17 Ramadan. Malam Jumat 17 Ramadan. Tahun kedua Hijriah. 8 hari setelah Nabi meninggalkan Madinah. Dan betul tadi yang sumur yang dikuasai itu, setibanya pasukan Quraisy di sana, wah mereka sudah menguasai sumur itu, kata mereka. Dicoba mereka mengambil air ke sana. Diserang oleh kaum muslimin yang mengambil air itu, dipanah. Meninggal 2 orang. Sudah terbukti strategi tadi. Maka melihat itu emosilah. Ada yang emosi. Al-Aswad bin Abdul Asad nengok itu, dia orang tak bisa ngambil air di sana, emosi dia. Katanya, demi Allah akan kurampas sumur itu dari tangan kalian, karena aku hancurkan nyawa kalian. Aku pasti akan meminum air sumur itu, katanya. Iyalah. Orang ini sering bersumpah demi Allah. Kafir itu kan. Maka setelah pasukan ini tadi sudah nampak, diutus lagi Umair bin Wahab untuk menyelidiki sama orang Quraisy. Kira-kira berapa jumlah pasukan kaum muslimin? Setelah ditengok-tengoknya, berputar-putar dari situ, tengok-tengok dari jauh, jumlah mereka sekitar 300 nya. Ditengok lagi, ada enggak pasukan cadangan? Tak ada pasukan cadangan. Memang cuma itu tok pasukannya, cuma 300. Maka mendengar itu makin senanglah Abu Jahal. Oh, cuma 300 katanya. Kita 1000. Pasti kita yang menang ini. 3 kali lipat. Berarti satu orang harus membunuh 3 orang. Kalau menang. Tapi kata dia, tapi kata yang memata-matai tadi, semangat mereka ini
tinggi sekali. Tidak satu orang dari mereka ini, pasti satu orang ini tidak akan mundur kecuali dia telah membunuh 2 atau 3 orang dari kalian. Semangat mereka ini. Kalau bisa, kalau masih bisa ini kita mundur, kata dia. Kita mundur, pikirkan lagi betul-betul sebelum terjadi perang ini. Nasihat dia. Mau marah Abu Jahal, tidak mungkin lagi kita mundur, kita maju terus. Ini sudah di depan mata ini peperangan ini. Agak terjadi perpecahan juga di kalangan pasukan Quraisy. Ada yang waktu itu pun masih ingin mundur, ada yang menasehati Abu Jahal tadi supaya mundur saja kita, tak usah lagi kita berperang ini. Tapi Abu Jahal ini memang sombong, tak mau dia. Diejeknya, kau ini kena takut ini, pengecut katanya. Maka mereka tetap terus ingin berperang. Jadi ada suatu kisah ketika Nabi memeriksa barisan itu, ada satu orang yang agak maju dia. Kalau nggak sejajar sama yang lain, dipukul Nabi pakai panah perutnya, pukul sedikit, pukul pelan. Luruskan barisanmu wahai Sawat, namanya Sawat. Pukul perutnya sedikit pakai anak panah. Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, katanya. Izinkan untuk membalasnya, kata dia. Oh, kalau gitu boleh, kata Nabi. Dibuka Nabi perut Nabi. Nah, balaslah, kata Nabi. Seketika itu dia peluk Nabi, diciumnya perut Nabi. Oh, kenapa engkau ini Sawat, kata Nabi. Kita ini mau berperang ya Rasul. Sebentar lagi entah hidup entah mati ini aku, katanya. Aku ingin kulitku ini dapat bersentuhan secara langsung dengan kulit engkau. Oh, kata Sawat. Jadi kisah inilah rupanya yang dicampurkan oleh banyak, yang dicampurkan dengan kisah ketika Nabi pidato. Ketika Nabi naik mimbar itu, siapa yang pernah aku pukul, siapa yang punya hutang. Ini dicampurkan kisah aslinya itu ketika perang ini, yang Nabi membuka perutnya suruh balas. Kalau yang kisah satu lagi itu dicampur orang itu, ketika Nabi naik mimbar itu berdiri satu orang. Engkau pernah memukulku ya Rasul. Lalu Nabi disuruh buka bajunya, lalu dia peluk. Itu salah, kisah itu salah. Yang aslinya kisah itu 2 kisah. Satu lagi Nabi naik mimbar itu memang betul, cuma yang berdiri waktu itu cuma yang masih ada hutang Nabi sama dia 5 dirham. Yang satu lagi ini kisah ketika perang Badar. 2 kisah dia. Detik-detik meletusnya peperangan. Tadi yang maju pertama kali Al-Aswad dari pasukan Quraisy. Karena dia emosi, tak bisa mengambil air di situ, maju dia menantang. Maka disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Maju juga Hamzah. Berduel, kalah Al-Aswad tadi, terbunuh dia oleh Hamzah. Itulah korban pertama perang Badar itu. Al-Aswad namanya. Dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Hamzah ini memang gagah, memang sangar, jago berperang. Lalu maju lagi 3 orang dari Quraisy. 3 orang ini satu keluarga. Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, saudara berarti. Utbah, Saibah, saudara kandung. Lalu Al-Walid bin Utbah, anaknya. Berarti anak ayah paman. 3 orang ini.
Tiga orang ini keluarga Hindun. Itu makanya Hindun dia emosi itu gara itu. Al-Walid itu berarti saudaranya Hindun. Al-Walid. Satu lagi Utbah. Utbah ayahnya Hindun. Satu lagi Saibah, pamannya. Ini saudaranya, ini ayahnya, ini pamannya Hindun. Hindun itu istri Abu Sufyan. Karena itulah dendam kesumat Hindun ini. Ketika perang Uhud, disuruhnya orang untuk membunuh Hamzah, mengambil jantungnya, menggunting hidung telinganya. Itu asal muasal dendam kesumat Hindun itu. Karena tiga orang keluarganya sekali mati ketika perang Badar. Maju tiga orang ini, Al-Walid, Utbah dan Saibah. Ditantangnya. Orang ini hebat-hebat ini. Semua hebat juga berperang. Ditantangnya lalu maju orang-orang Ansor. Tak mau mereka. Utus orang-orang yang pemuka-pemuka dari kaum kami sendiri katanya. Nah, maka disuruh oleh Nabi maju Ubaidah bin Al-Haris, Hamzah dan Ali. Al-Walid, Utbah, Saibah lawan Ali bin Abi Thalib. Ubaidah lawan Utbah. Hamzah lawan Saibah. Al-Walid lawan Ali. Tiga, satu lawan satu. Hamzah sama Ali tak terlalu sulit mengalahkan Al-Walid dan Saibah. Dalam waktu singkat mati mereka, terbunuh. Memang Iya. boleh. Ya boleh lah, namanya berperang. Kasihan lah. Sementara yang Ubaidah melawan Utbah, dia agak kesulitan. Sampai kena kaki Ubaidah, kena tebas, sampai putus kakinya, tebas. Lalu dibantulah oleh Hamzah. Setelah dia putus kakinya, Hamzah lagi yang berhadapan dengan Utbah, dan Hamzah bisa mengalahkan dia. Maka matilah semua tiga keluarga Hindun. Mau pula mereka maju langsung. Itu pula berani mereka. Karena mereka mungkin percaya diri bisa mengalahkan, bisa menang. Gentleman mereka. Walaupun kafir Quraisy. Tapi yang Ubaidah yang putus kakinya itu meninggal dunia juga dalam perjalanan pulang ke Madinah. 5 hari setelah itu, setelah perang itu. Karena belum ada tukang jahit medis. Ya kalau berdarah gitu. Tak ada betadin. Tak ada dokter. Betadin ada loh. Maka melihat itu orang-orang Quraisy merasa marah, emosi, bertambah emosi mereka. Dalam waktu singkat 3 orang pemuka mereka ini mati, pemimpin, komandan pasukan. Tapi orang Islam mereka tambah semangat. Ada yel-yelnya ahadun ahad. Itu yel-yelnya. Ahadun ahad. Artinya Ahadun ahad. ahadun ahad. Ya. Satu. Esa. Mengesahkan Allah. Allah Esa. Ketika itu mulai Nabi berdoa di dalam kemahnya itu. Nabi berdoa. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah,
sesungguhnya aku menagih sumpah dan janjimu. Nabi terus berdoa dalam kemah itu. Ya Allah, jika engkau hancurkan pasukan Islam pada hari ini, engkau tidak akan disembah di muka bumi ini ya Allah. Jika engkau menghendaki kehancuran pasukan ini, niscaya engkau tidak akan disembah selamanya setelah hari ini ya Allah. Nabi terus berdoa sampai jatuh sorban Nabi, saking husuknya berdoa, terus diambil sama Abu Bakar, diletakkan lagi. Lalu setelah itu turunlah kabar, turun firman Allah. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Turun firman Allah. Maka setelah itu baru Nabi keluar dari kemah. Pakai baju besi, Nabi ikut sebagai komandan. Bukan di dalam kemah aja terus Nabi itu. Baru main. Ya, baru mulai. Majulah semuanya. 300.000 ya. Di awal-awal itu pasukan muslim ini cuma bertahan dia. Yang menyerang pasukan Quraisy. Mereka yang menyerang. Pasukan muslim cuma bertahan. Bertahan, setelah agak kendor serangannya, barulah diserang balik. Baru udah agak capek mungkin orang itu, barulah diserang balik oleh kaum muslimin yang maju lagi, maju menyerang. Dan pasukan muslimin tidak ada takutnya sama sekali. Ada yang namanya Umair bin Al-Humam. Tanya dia sama Rasul, apa yang bisa membuat Allah tersenyum kepada hambanya ya Rasulullah, kata dia. Kata Nabi, seseorang yang menceburkan diri ke dalam pasukan musuh tanpa mengenakan baju besi. Maka dibukanya baju besinya, langsung maju langsung dia, menghadang semua. Sahid. Kategori bunuh diri? Enggak lah. Inilah kata Ustaz Somad, inilah dalil ketika peperangan itu, bom bunuh diri ketika terjadi di Palestina misalnya, karena kondisinya berperang. Inilah waktu itu yang disalahartikan orang, disebarkan luas orang. Dibilangnya Ustaz Somad membolehkan bom bunuh diri. Padahal konteksnya ketika berperang, situasi peperangan, dia tahu kalau dia masuk ke situ pasti dia mati karena orang ramai, pasukan lawan banyak, dia sendiri. Kalau masuk dia situ pasti dia mati, tapi dia tetap juga. Nah, itulah dalilnya. Bom bunuh diri, tapi dalam konteks ketika berperang di medan perang. Juga bunuh diri yang kemarin-kemarin itu. Kalau dalam kondisi amannya enggak lah. Lalu ketika perang itu turunlah bantuan malaikat tadi yang dijanjikan Allah tadi. Memang turun ikut malaikat berperang. Banyak sahabat yang bersaksi. Nah, Ibnu Sa'ad misalnya, dia meriwayatkan di tengah perang Badar itu, kecamuk perang Badar itu, banyak kami jumpai kepala-kepala musuh yang terjatuh ke tanah. Tiba-tiba terpotong, tiba-tiba mati, tanpa kami tahu siapa sebenarnya yang menebasnya. Tiba-tiba tangan-tangannya terpotong, putus ke tanah. Baru sahabat mau gini, tiba-tiba udah putus sendiri. Itu banyak kesaksian sahabat. Naik. Ya, ada juga yang melihat semacam kena cambuk, koyak-koyak mukanya, hidung dan wajahnya koyak-koyak. Lalu ditanya oleh sahabat kepada Nabi, engkau benar itu adalah potongan Allah dari langit ketiga, kata Nabi. Itu adalah malaikat yang ikut berperang bersama kita. Ada juga ini Abu Dawud bersaksi, dia dikejarnya, ada orang musyrik itu dikejarnya. Ketika sudah mau dipenggal kepalanya, tiba-tiba sudah putus kepalanya itu. Dia sadar kalau dia itu bukan karena dia, sadar dia
Belum pancung. Iya, tiba-tiba ada mati dia. Itulah kesaksian para sahabat tentang adanya malaikat yang menolong pasukan malaikat. Maka banyaklah pasukan Quraisy ini yang lari, menyelamatkan diri, meninggalkan medan pertempuran. Pertempuran ini terjadi sekitar 2 jam kalau diceritakan. Durasinya lamanya 2 jam. Banyak yang lari, kabur. Nah, bagaimana dengan Abu Jahal? Nah, ini kisah tentang kematian Abu Jahal. Ada 2 orang pemuda Ansor. Ini cerita Abdurrahman bin Auf. Dijumpainya Abdurrahman bin Auf, paman katanya. Yang mana yang namanya Abu Jahal itu? Kata 2 pemuda ini, masih muda, masih umur 20-an lah. Sengaja dia memang mau nyari Abu Jahal nih, berdua ini. Untuk apa kalian tanya? Kata Abdurrahman bin Auf. Kami dengar dia sering mencaci Nabi, berbuat kasar kepada Nabi. Kata pemuda Ansor ini. Maka dicari-cari oleh Abdurrahman bin Auf, tengok-tengok, itu dia. Sedang di atas kuda, berputar-putar di atas kudanya. Itu dia yang namanya Abu Jahal, kata Abdurrahman bin Auf. Langsung dikejar oleh 2 pemuda ini. Dia dikawal banyak orang. Langsung diserangnya, pengawal-pengawalnya tadi bisa dikalahkan. Dan Abu Jahal pun bisa mereka kalahkan. Tapi waktu itu Abu Jahal belum mati, hanya terluka, sekarat. Sekarat baru dia. Setelah itu ditanya oleh Nabi, siapa yang tahu kabar tentang Abu Jahal, kata Nabi. Maka dicari-cari oleh sahabat. Yang menjumpainya Abdullah bin Mas'ud. Nama yang 2 pemuda tadi, Mu'az bin Amru dan Mu'awiz bin Afra. Mati dia Belum mati tadi ini, cuma baru luka dan sekarat. Umurnya baru 20 tahun. Ini pemuda yang 2 tadi. Yang Abu Jahal enggak disebutkan umur. Enggak sebut umurnya sini. Cuma ada tua. 50-an. 60-an juga. Udah tua juga lah ya. Yang menjumpai Abu Jahal itu ketika sekarat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud ini pun dulu banyak disiksa ketika di Makkah. Ini sahabat muhajirin dari Makkah. Dialah yang menjumpai Abu Jahal. Masih bisa dia ngomong Abu Jahal waktu itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai musuh Allah, apakah engkau sadar bahwa Allah telah menghinakanmu hari ini? Kata Abdullah bin Mas'ud. Dijawabnya, dengan apa Allah menghinakan diriku? Kata Abu Jahal, terbata-bata. Apakah karena dengan kematianku ini, kata dia. Masih sombong juga dia, masih belum merasa kalah. Abu Jahal. Ya, Abu Jahal tadi. Jahal itu ini. Lalu kata Abu Jahal, beritahukan padaku siapa yang pemenang dari pertempuran ini. Dijawab Abdullah bin Mas'ud, milik Allah dan Rasulnya. Milik Allah dan Rasulnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud dipenggalnya kepala Abu Jahal tadi. Putus kepalanya, dibawanya ke hadapan Nabi, kepala Abu Jahal. Ini Abu Jahal ini ya Rasul. Berarti Abdullah bin Mas'ud lah yang membunuhnya. 2 pemuda tadi yang mengejarnya sampai dia terluka. Abu Jahal mati terbunuh ya. Iya, di perang Badar. Banyak pemuka-pemuka ini yang mati tadi ini. Utbah bin Rabi'ah ini juga yang sering mengganggu Nabi dulu ketika berada di Makkah. Utbah, Saibah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf juga mati. Mati di laut merah tuh aku. Itu Fir'aun itu. Itu udah order Nabi ya dulu.
Hamzah waktu perang apa tak tinggal apa? Nah, Uhud. Cuma punya balas dendam siapa yang Itu kudus makna dia. Nabi ya. Jadi tadi itu Hamzah yang membunuh 2 orang, Hindun. Utbah dan Syaibah. Ini keluarga Hindun ini. Utbah ini ayah Hindun. Yang Nima ini tadi. Dah, ini saudara Hindun, Al-Walid, abangnya. Utbah ini ayahnya Hindun. Syaibah ini pamannya. Berarti ini sama ini adik-beradik. Ini anaknya ini. Keluarga Banai. Nah, 2 orang ini dibunuh oleh Hamzah. Makanya Hindun itu dendam kesumat dengan Hamzah. Ini produksi kan. Hindun itu bini Abu Sufyan. Itu ada cerita kan pas perang itu. Adalah. Nah, jadi dalam perang Badar ini masih banyak hubungan keluarga antara mereka, antara Muslim dan Quraisy ini masih banyak hubungan keluarga. Di antaranya ada Abu Huzaifah, dia sudah masuk Islam, ayahnya belum. Ayahnya Utbah ini. Utbah ini ada anaknya yang masuk Islam nih, Huzaifah namanya. Abangnya Hindun juga. Enggak ada kan? Utbah sebelah orang musyrik. Huzaifah sudah masuk Islam, anaknya bersama Nabi. Nah, itu satu. Lalu Abdurrahman bin Auf, dia ini sahabat karib dengan Umayyah bin Khalaf dulu ketika di Makkah. Ini satu lagi pemuka Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Abdurrahman bin Auf, masih ingat Abdurrahman bin Auf? Sahabat yang kaya itu yang kemarin kisah. Abdurrahman bin Auf itu ketika di Makkah dulu sahabat dia dengan Umayyah ini. Jadi waktu perang itu ada yang jumpa dengan sahabat, ada yang jumpa dengan keluarga anak, ada yang jumpa dengan bahkan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi pun ikut. Masih waktu itu belum masuk Islam, tapi dia ikutnya itu terpaksa. Abbas, tapi dia ditawan, tidak meninggal karena Abbas nanti masuk Islam. Paman Nabi, menantu Nabi, suaminya Zainab, Abu Al-As ikut juga berperang melawan Nabi waktu itu, ditawan juga dia. Jadi waktu perang Badar ini masih keluarga-keluarga banyak. Abu Bakar, anak Abu Bakar waktu itu belum Islam. Abdurrahman, bukan Abdullah yang waktu di Gua Sur. Abdullah masuk Islam. Abdurrahman namanya, anak Abu Bakar. Belum Islam lagi ya? Belum. Oh, paman Umar bin Khattab. Pamannya ikut juga waktu itu berperang. Tadi pasukan Quraisy mati semua. Dah, tunggu dulu, belum lagi. Nggak ada yang dapat balik ke apa lagi? Dah. Lari dong. Mus'ab bin Umair ada saudara kandungnya yang ikut berperang juga lawan. Allah. Nah, jadi itulah masih banyak hubungan kerabat antara masih kerabat lawan. Iya. Ada gara-gara saudara nggak bunuh nggak ada. Jadi 70 orang yang terbunuh dari orang Quraisy. Ada sama Marga Serikat yang bunuh. 70. Serikat bunuh Pang ya. 70 orang. Pasukan Muslim 14 orang yang syahid. Yang ditawan ini 70 juga. 70 orang jadi tawanan. Mati. Tawanan. Ini harta yang dapat, ini harta yang dibawa orangnya aja lagi dapat. Kalau yang Abu Sufyan tadi udah lolos. Sedikit tadi satu orang. Abu Sufyan. Itu persiapan perang aja. Iya. Biar banyak tadi 212 miliar. Saya 70 yang maju termasuk Abu Jahal itu. Iya, Abu Jahal masuk situ. Abu Jahal Bulhab dah. Bulhab dia apa? Abu Lahab tadi kan tidak ikut, dia lagi sakit. Di mana mati Yusuf? Abu Lahab ini matinya 7 hari setelah perang Badar.
Mati suram. Dia Yang membusuk itu kan? Mati sakit ya itu. sakit kena bisul busuk-busuk. Neraka. Yang paling menjadikan anak-anaknya pun tak mau mengurusnya. Bau. Sudah mati dia di situ. 3 hari terletak di situ. Tak diurus-urus sama orang. Karena diurus sama orang karena baunya itu aja. Dia di sini mayatnya digali orang lobang, didorong dari sini pakai kayu. Macam bangkai apa binatang. Didorong pakai kayu. Tikusnya ada kayak gitu. Anjing lah. Begitu masuk dalam lubang, ditimbun dari jauh aja dilempar-lempar pakai batu, bukan pakai sekop. Sampai sekarang kok ada itu. Sekop belum ada. Itulah terhinanya Abu Lahab mati. Sekarang pun ada. Padahal ketika hidup dia, orang terpandang, orang yang disegani kan ketika hidup. Ketika matinya, Paman Nabi itu kan. terhina. Manu lo, adik lagi. Paman. Adik. Itu Abu Lahab. Dia tidak mati ketika perang Badar. Ya. Sakit ya. Bau busuk. Neraka. Sopir mati deh. Segala Abu macam. Sufyan belum. Abu Sufyan ini masuk Islam nih Ya, akhirnya. Abu dulu apa nih? Sekarang masih Islam bayar Sopir. Ya. Ya, lagi banyak kali Abu ya. Cukup bagus nasibnya Abu Sufyan. Hah? Tanya bapak. Iya. Abu Sufyan tuh sempat masuk Islam dia. Kalau sini Abu Iing lah, berarti bapak Iing. Dan setelah perang itu Nabi menetap di situ 3 hari. Tradisi orang Arab kalau berperang gitu. Yang menang itu biasanya 3 hari masih di situ. Itu mengubur-kubur jenazah. Jadi harta orang itu tinggal semua itu. Dia hartanya diambil dibawa. Namanya tinggal semua yang 1000 ekor tadi. Iya. Apa sebenarnya Bang? 1000 ekor, entah tadi. Tapi berkurang tuh untuk apa? Jasad-jasad orang-orang Quraisy itu dikuburkan di dalam sumur-sumur yang Orang kering. Muslim ya. Ya. Masukkan aja ke dalam apa itu. Sampai. Ya. Berarti memandikan tuh kan? Mandi orang Begitu kafir. setelah masuk itu Orang kafir mana mandinya? Setelah masuk itu kata Nabi, wahai Fulan bin Fulan, sama mayat-mayat itu, wahai Fulan bin Fulan, disebutkan Nabi satu-satu namanya. Wahai Syanu Syanu, wahai Syanu Syanu, apakah kalian merasa menyesal karena dulu tidak mentaati Allah dan Rasulnya? Kami di sini benar-benar telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Lalu apa kalian di sana juga sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian? Diajak Nabi, kata Umar, heran Umar, ya Rasul, mengapa engkau mengajak mayat jasad ini bicara, kata Umar. Mereka ini bisa mendengar ucapanku, wahai Umar, hanya saja mereka tidak bisa menjawab, kata Nabi. Istilahnya Nabi, gimana sekarang? Kami di sini sudah menerima janji Allah tentang kemenangan. Kalian di sana bagaimana? Apakah sudah menerima juga janji Allah kepada mayat-mayat jasad? Ada jawaban. Oke. Setelah itu balik, diutus Nabi, utusan untuk mengabarkan ke Madinah tentang kemenangan itu, supaya orang-orang di Madinah pun ikut bergembira. Zaid bin Haris ini yang pergi mengabarkan berita. Oleh orang-orang Yahudi di sana, begitu Zaid sampai membawa onta Nabi yang dipakainya, kata orang Yahudi, Muhammad telah terbunuh, kata mereka. Oh, gembira mereka karena yang datang di Zaid makai unta Nabi. Dikabarkan pula sama orang-orang Yahudi ini, disebarkan Muhammad telah terbunuh. Gembira mereka, senang mereka memang melihat Zaid bin Haris membawa unta Nabi. Rupanya setelah dikabarkan oleh Zaid, kecewa lagi mereka. Rupanya orang Islam yang menang. Yahudi cari aman deh ya. Yahudi. Memang sirik dari dulu dia. Jadi Yahudi nggak ada di perangnya Rasulullah. Belum. Yahudi itu nanti itu. Mau jam 7 nih kan. Yahudi laknatullah alaihi. Udah dong. Dah, sambung lagi. Nah, coba. Salat Isra 2 rakaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.